Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, eh, Bapak. Mohon izin Bapak ya. Jadi perusahaan kami bernama PT Riddle Sejahtera membutuhkan sebuah tenaga kerja. Nah, sebagai staf human kapital. Nah, sebelumnya Bapak lolos sebagai apa sih namanya lolos administrasi wawancara kerja ya. Nah, ini Nah, sebelum memulai wawancara, mungkin alangkah baiknya Bapak memperkenalkan diri. baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Tojaya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sesi wawancara pada hari ini. Dan latar belakang pendidikan saya adalah S1 Manajemen Inaba Bandung. Saat ini saya masih bekerja sebagai marketing di suatu perusahaan bahan kimia dan di mana saya bertanggung jawab memimpin tim, mengelola kinerja, serta memastikan setiap anggota bekerja sesuai target dan standar perusahaan. Jadi melalui peranan tersebut, saya banyak terlibat dalam pengembangan manusia, mulai dari evaluasi kinerja, coaching, hingga membangun budaya kerja yang produktif. Pengalaman ini yang membentuk saya, eh, cara berpikir saya menjadi lebih strategis, objektif, dan berorientasi pada pengelolaan sumber daya manusia. Sehingga mendorong ketertarikan saya untuk berkontribusi di bidang human capital, Pak. Oke, terima kasih Pak Tejoya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Mohon izin Pak, terkait motivasi apa sih yang membuat Bapak mau melamar pekerjaan ke PT Ridal Sejahtera ini Pak? Mungkin Bapak bisa mampu menjelaskannya Pak. Mohon izin Pak. Baik, Pak. Saya melamar posisi staff human capital karena saya meyakini bahwa keberhasilan bisnis yang berkelanjutan itu berawal dari pengelolaan sumber daya manusia yang tepat, Pak. Dengan latar belakang saya di bidang manajerial, saya terbiasa mengelola performa, membangun motivasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Saya melihat peranan human capital sebagai mitra strategis perusahaan dan saya ingin berkontribusi secara langsung dalam mendukung pertumbuhan PT Redel Sejahtera melalui pengelolaan sumber daya yang efektif, Pak. Oke, terima kasih Pak Tejoya. Mungkin yang selanjutnya eh, sudah berapa lama Bapak bekerja dan kegiatan apa sih yang dijalanin pada saat ini? Ya, saya sudah bekerja sekitar 5 tahun, Pak, di marketing. Dalam peranan saya sebagai marketing, saya bertanggung jawab atas perencanaan strategis, pencapaian target, evaluasi kinerja, serta pengembangan kompetensi tim, Pak. Saya terbiasa bekerja dengan data, KPI, laporan performa, dan penilaian karyawan, serta melakukan coaching dan feedback secara rutin agar hasil kerja tim konsisten dan terukur, Pak. Pengalaman ini relevan dengan fungsi human capital, Pak, khususnya dalam hal pengelolaan kinerja dan pengembangan karyawan. Oke, terima kasih Pak ya. Untuk selanjutnya, prestasi apa Pak yang udah pernah Bapak raih, terutama mungkin di bidang human capital ya Pak ya? Mungkin Bapak bisa Kalau mampu menjelaskan. Kalau dari bidang human capital memang tidak secara langsung, Pak, tapi dalam salah satu pencapaian yang paling saya banggakan di posisi saat ini yang sedang apa namanya saya kerjakan adalah meningkatkan efektivitas dan kedisiplinan tim melalui sistem kerja yang lebih jelas, Pak, dan transparan dengan memperbaiki alur komunikasi, kemudian menetapkan target dan monitoring kinerja. Saya berhasil membangun tim yang lebih produktif, Pak, serta bertanggung jawab dan memiliki sense of ownership terhadap hasil kerja. Itu sih, Pak. Oke, oke. Yang selanjutnya mungkin Bapak bisa menjelaskan ya terkait kelebihan sama kekurangan ya terkait karakter diri Bapak sendiri Pak. Baik, Pak. Dengan pengalaman saya di marketing selama 5 tahun
itu membentuk saya menjadi seorang yang leadership yang tegas namun tetap humanis, Pak. Kemudian kemampuan analisa kerja dan pengambilan keputusan berbasis data dan komunikasi yang efektif dalam membangun kolaborasi tim. Namun ada beberapa hal yang perlu saya lakukan improvement, yaitu saya memiliki standar kerja yang tinggi, namun saya mengatasinya dengan memberikan arahan dan ekspektasi yang jelas ke tim saya, Pak. Kemudian saya juga cukup detail oriented, sehingga saya terus melatih tim agar lebih mandiri dan sistematis. Selain itu, karena terbiasa memimpin, saya secara sadar harus menyesuaikan diri untuk berperan sebagai support function, Pak, dalam peran human capital yang fokus melayani kebutuhan organisasi. Oke, oke, oke. Nah, yang selanjutnya nih, selama Bapak bekerja, pasti pernah menemui yang namanya masalah ya, pernah menemui Pasti, yang Pak. namanya masalah. Nah, selanjutnya mungkin dapat memberikan satu permasalahan yang pernah Bapak alami, serta apa sih solusinya ketika Bapak sebagai sekarang bekerja lah, ibaratnya gitu. Berikan satu contoh aja sih Pak, dan solusi bagaimana cara Bapak menghadapinya. Baik, Pak. Iya Pak. Sepanjang karir saya selama ini, Pak, saya pernah menghadapi penurunan performa tim akibat tekanan target yang cukup tinggi, Pak. Saya mengatasinya dengan melakukan evaluasi basis data, kemudian pendekatan personal kepada setiap anggota tim, serta menyesuaikan strategi kerja agar lebih realistis dan efektif. Hasilnya ya performa tim kembali meningkat dan tingkat turnover dapat ditekan signifikan, Pak. Ya. Nah, selanjutnya perubahan atau inovasi yang pernah Bapak lakukan lah, yang ibaratnya sangat bisa dibilang berpengaruh terhadap perusahaan Bapak itu sendiri, Pak. Mungkin bisa diberikan satu contohnya. Baik, Pak. Saya pernah melakukan inovasi pada sistem evaluasi kinerja, Pak, dengan menyusun indikator yang lebih jelas, terukur, dan transparan. Hal ini membuat setiap anggota tim memahami ekspektasi perusahaan dan proses kerjanya. Sehingga akuntabilitas, kemudian keterlibatan, motivasi motivasi kerja itu meningkat secara signifikan, Pak. Oke. Nah, selanjutnya nih ya Pak ya. Kira-kira ketika nanti misalkan Bapak diterima sebagai staf HC, rencana apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Kayak gitu, Pak. Baik, Pak. Jika saya nanti dapat bergabung dengan tim HC ke depan, saya ingin berkontribusi dalam membangun sistem human capital yang kuat, Pak, dan terstruktur, serta selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Saya siap mendukung PT Radial Sejahtera dalam mengolah kinerja, kemudian pengembangan sumber daya manusia, serta membentuk budaya kerja dan berorientasi pada hasil dan berkelanjutan jangka panjang. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, ini yang terakhir, Pak. Ya, Yang Pak. terakhir tentunya yang paling penting ya, Pak ya. Ketika nanti Bapak misal diterima bekerja di staf HC PT Ridal Sejahtera ini, ketika ditawari gaji dan fasilitas, kira-kira penawaran Bapak seperti apa? Kayak gitu. Baik, Pak. Ya, terkait kompensasi, Pak. Saya terbuka untuk diskusi dan menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Bagi saya yang terpenting adalah kejelasan peran, Pak, tanggung jawab, serta kesempatan untuk berkembang dan memberikan dampak nyata bagi perusahaan. Itu sih, Pak. Oke, terima kasih Pak untuk sesi wawancara pada siang ini mungkin cukup sekian Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.